Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Teorema Vita. Teorema Vita ini merupakan materi yang saya pelajari di Matematika Peminatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nika Dek Mujiasari, biasa dipanggil Mutia, kelas 11 IPA 2, nomor absen 21. Sekarang kita akan mulai membahas tentang Teorema Vita. Teorema Vita merupakan bagian dari polinomial. Sekilas tentang polinomial, polinomial itu punya sifat yang tertutup. Maksudnya, suatu polinomial apabila dijumlahkan dengan polinomial lainnya, hasilnya akan tetap polinomial. Kemudian polinomial punya bentuk umum seperti berikut ini. Di mana di sini kita ketahui bahwa polinomial merupakan terdiri dari beberapa suku yang berpangkat, kemudian pangkat setelahnya itu selalu lebih kecil dari pangkat sebelumnya. Begitu juga seterusnya, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Balik lagi, kita akan membahas tentang teorema Vita. Teorema Vita membahas tentang hasil penjumlahan dan hasil kali akar-akar polinomialnya. Yang pertama, kita akan membahas persamaan polinomial berderajat 2 atau persamaan kuadrat. Kita ketahui bahwa bentuk dari persamaan polinomial yang berderajat 2 itu punya kepala suku yang derajatnya 2. Kemudian diikuti dengan, di sini kita misalkan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kemudian dari persamaan ini bisa kita peroleh akar. Nah, akar-akarnya sini ada 2. Kita misalkan x1 dan x2. Kemudian dari akar ini kita bisa mendapatkan beberapa rumus yang bisa kita operasikan dalam teorema Vita. Rumus-rumus itu diantaranya ada penjumlahan dan perkalian. Karena tadi di awal kita katakan bahwa teorema Vita membahas tentang penjumlahan dan hasil kali akar-akar polinomial. Untuk penjumlahan, di sini kita menjumlahkan x1 plus x2. Kita menjumlahkan satu akarnya. Sama dengan min B per A. Min B per A ini merupakan min koefisien kedua per koefisien yang pertama. Kenapa koefisien yang kedua? Karena nanti akan dijelaskan kalau untuk menentukan koefisien mana yang kita bagi di sini, rumusnya adalah n plus 1, di mana n itu adalah jumlah akar yang kita kalikan, kemudian ditambahkan dengan 1. Nah, karena kita di sini menjumlahkan satu akar, jadi n-nya 1, kemudian kita tambahkan 1, sehingga jadilah koefisien yang kedua. Nah, koefisien kedua di sini kita misalkan dengan B, sehingga jadinya min B. Nah, untuk min-nya ini, alasannya bisa kita dapat dari salah satunya kita tulis persamaannya, kemudian kita berikan tanda plus, min, dan plus. Selalu diawali dengan plus, diikuti min, kemudian plus, dan seterusnya. Karena di sini koefisien yang kedua itu B di sini tandanya negatif, di sini juga negatif. Atau untuk penjumlahan bisa juga kita buat pernyataan seperti ini. Penjumlahan dari perkalian akar yang banyaknya ganjil, seperti misalkan 1 akar, 3 akar, dan seterusnya, kita beri tanda negatif. Nah, karena di sini adalah penjumlahan dari 1 akar dengan 1 akar, ganjil kan jadinya, nah tandanya akan negatif. Gitu. Sebaliknya, kalau nanti penjumlahan dari perkalian akar yang banyaknya genap, misalkan 2 akar, 4 akar, dan seterusnya, maka tandanya akan positif. Untuk perkalian, di sini kita akan mengalikan setiap akarnya. X1 dikali X2 sama dengan C per A. C per A ini merupakan konstanta per koefisien yang pertama. Selalu dibagi dengan koefisien yang pertama. Nah, konstantanya merupakan C, kemudian koefisien yang pertama A. Jadi C per A. Lanjut,
kita membahas tentang persamaan polinomial berderajat 3 atau yang biasa disebut dengan persamaan kubik. Kita ketahui kalau bentuk dari persamaan kubik itu kepala polinomialnya sama dengan 3. Di sini kita misalkan bentuknya AX pangkat 3 plus BX pangkat 2 plus CX plus D sama dengan 0. Dari persamaan ini, kita akan memperoleh akar sebanyak 3, yang kita misalkan di sini dengan X1, X2, dan X3. Sama seperti tadi, dari akar-akar ini kita bisa mendapatkan beberapa rumus. Rumus yang pertama adalah rumus penjumlahan. Di sini kita menjumlahkan satu akar. Jadinya X1 plus X2 plus X3. Sama seperti tadi, min B per A, karena dia menjumlahkan satu akar. Min B per A itu min koefisien kedua per koefisien yang pertama. Selanjutnya, dari akar-akar ini, selain penjumlahan satu akar, kita juga bisa memperoleh penjumlahan hasil kali dua akar, di mana kita mengalihkan dua akar dari tiga akar ini, gitu. Hasilnya X1 dikali X2 ditambah X1 dikali X3 ditambah X2 dikali X3. Sama dengan C per A. C per A ini merupakan koefisien ketiga per koefisien pertama. Kenapa koefisien ketiga? Karena tadi rumusnya N plus 1. Nah, karena di sini kita mengalihkan dua akar, jadinya 2 plus 1 koefisien ketiga. Dan koefisien ketiga itu adalah 1, 2, 3, C. C per A. Lanjut, penjumlahan sudah, sekarang kita bahas rumus perkalian. Nah, perkalian ini kita mengalihkan semua akar ini. X1 dikali X2 dikali X3, sama dengan min D per A. Min D per A ini, D-nya merupakan konstanta, kemudian dibagi dengan koefisien ke-1 pertama. Nah, untuk mengingatkan kembali, di sini untuk memudahkan, kita bisa tulis persamaannya, kemudian kita berikan tanda plus min plus min. Nah, karena sini D ini tandanya negatif, sini kita buat tandanya negatif. D ini merupakan suku yang keempat, jadi plus min plus min. Lanjut, kita akan membahas persamaan polinomial yang derajatnya lebih dari 3, atau kita simpulkan dengan berderajat n, gitu. Misalkan nanti kita menemukan persamaan polinomial yang derajatnya 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, kita buat bentuknya itu seperti ini. Sama, jadi ANXN, AXXN, kemudian nanti pangkatnya berkurang 1, berkurang 1, berkurang 1, sampai sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini tentunya kita akan dapat memperoleh beberapa akar, misalkan X1, X2, X3, dan seterusnya, sampai akhirnya Xn. Nah, untuk rumus-rumusnya, rumus penjumlahan yang pertama. Penjumlahan hasil kali n akar, bisa 4, 5, 6, dan seterusnya. Kalau kita misalkan seperti ini, X1 dikali X2, dikali X2, dikali X3, dan seterusnya sampai Xn, ditambah X2 dikali X3, dan seterusnya sampai Xn plus 1, sampai habis. Kemudian rumusnya plus minus koefisien ke n plus 1 per koefisien yang pertama. Konsepnya sama seperti dengan polinomial berderajat 2 dan berderajat 3 tadi. Nah, sekarang kita tinggal menentukan hasil kali akarnya ada berapa. Kemudian kita tambahkan dengan 1 per koefisien yang pertama. Nah, untuk tandanya, balik lagi seperti yang udah tadi kita dijelaskan, kalau misalkan penjumlahan dari perkalian akar yang banyaknya ganjil, seperti tadi kita membahas satu akar, 3 akar, maka tandanya akan negatif. Begitu juga nanti kalau misalkan
derajatnya hasil kali n akarnya itu ada 5, 7, dan seterusnya. Nah, untuk penjumlahan dari perkalian akar yang banyaknya genap, seperti misalkan 2 akar, 4 akar, dan seterusnya, maka tandanya akan positif. Selanjutnya, untuk perkalian setiap akar. Jadi, X1 kali X2 kali X3 sampai Xn, tergantung nanti akarnya ada berapa. Konsepnya juga tetap sama, yaitu konstanta per koefisien yang pertama. Untuk lebih memudahkan kita memahaminya, sekarang saya akan membahas beberapa soal seperti berikut ini. Yang pertama, diketahui YZ adalah akar-akar persamaan polinomial dari 2x kuadrat plus 7x plus 6 sama dengan 0. Yang diminta tentukan Y plus Z, Y dikali Z, kemudian 1 per Y plus 1 per Z. Nah, sekarang kita selesaikan. Ini dia persamaannya. Di sini kita ketahui bahwa persamaan ini merupakan polinomial berderajat 2. Kemudian untuk memudahkan pengerjaannya, kita bisa buatkan tanda di sini. 2 merupakan A, 7 merupakan B, dan 6 merupakan C. Kemudian 2 kita berikan tanda plus min plus. Nah, sekarang kita selesaikan mulai dari Y plus Z. Nah, karena dia penjumlahan dari satu akar, maka rumusnya min B per A. Sama dengan min 7 per 2. Di sini B-nya bertanda negatif, negatif 7, kemudian A-nya 2, negatif 7 per 2. Kemudian untuk perkalian, nah di sini perkaliannya Y dikali Z. Nah, untuk perkalian ini perkalian setiap akar ya, karena di sini polinomialnya berderajat 2, jadi akar-akarnya ada 2. Nah, di sini kita mengalihkan setiap akarnya, jadi rumusnya adalah konstanta per koefisien pertama. Konstantanya di sini adalah 6, kemudian A-nya 2, sehingga 6 per 2 sama dengan 3. Lanjut, pertanyaannya yang terakhir, 1 per Y plus 1 per Z. Nah, di sini kita samakan penyebutnya. Sehingga di sini kita mengalihkan sama-sama. Di sini kita kalikan Z, di sini kita kalikan Z, kemudian 1 per Z-nya kita kalikan pembilangan penyebutnya dengan Y. Sehingga bisa kita peroleh Y plus Z plus Y plus Z per YZ. Di sini kita ketahui hasil dari Y plus Z-nya itu adalah min 7 per 2, kemudian dibagi dengan 3. Hasilnya sama dengan min 7 per 6. Lanjut untuk contoh soal selanjutnya. Diketahui MNO adalah akar-akar persamaan polinomial dari 2x pangkat 3 min 3x pangkat 2 plus 4x plus 5 sama dengan 0. Tentukan yang pertama M plus N plus O, kemudian MN plus MO plus NO, M dikali N dikali O, 2 per MN plus 2 per MO plus 2 per NO, dan M kubik plus N kubik plus O kubik. Kita selesaikan. Persamaannya adalah seperti ini. Kita ketahui di sini merupakan polinomial berderajat 3. Otomatis nanti akar-akar persamaannya akan ada 3 akar. Untuk memudahkan kita beri tanda 2 sama dengan A, 3 sama dengan B, 4 sama dengan C, dan 5 sama dengan D. Ini kayak sini. Kemudian kita buatkan juga tanda plus min, dan sekarang kita mulai bahas soalnya satu persatu. Untuk M plus N plus O merupakan penjumlahan dari hasil kali satu akar kan. Nah, karena hasil kali satu akar tetap sama, rumusnya adalah min B per A. Di sini min
kemudian di sini min 3 per A-nya sama dengan 2, sehingga hasilnya 3 per 2. Selanjutnya, Mn plus Mo plus No. Mn plus Mo plus No ini merupakan hasil penjumlahan hasil kali 2 akar. Nah, karena penjumlahan hasil kali 2 akar, maka rumusnya adalah koefisien yang ketiga per koefisien yang pertama. Koefisien yang ketiga, karena dia di sini penjumlahan dengan akar yang banyaknya genap, jadi dia di sini positif, bukan negatif. Di sini juga positif. Nah, di sini C-nya merupakan 4, kemudian A-nya 2, sehingga 4 per 2 sama dengan 2. Lanjut untuk perkalian setiap akarnya MNO. Nah, untuk perkalian setiap akarnya itu sama dengan konstanta per koefisien pertama. Konstantanya adalah D. Di sini D tandanya di atasnya adalah negatif. Jadi negatif 5 per koefisien yang pertama adalah 2. Negatif 5 per 2. Lanjut, ada soal pengembangan di sini. 2 per Nn plus 2 per No plus 2 per No sama dengan, sama seperti tadi kita samakan penyebutnya supaya menjadi MNO. Nah, untuk itu jadinya di sini 2-nya dikali O, di sini 2-nya dikali N, di sini 2-nya kali M, jadinya seperti ini. 2O plus 2N plus 2M sama dengan MNO. Nah, kemudian kita kurung M plus N plus O-nya, kemudian 2-nya kita pisah, jadi di sini kita bisa memperoleh 2 M plus N plus O plus per MNO. Nah, hasil dari M plus N plus O ini sudah kita ketahui di awal 3 per 2. Sehingga 2 dikali 3 per 2 dibagi lagi dengan NO, hasilnya min 5 per 2. Kalau kita operasikan hasilnya 6 per min 5. Lanjut untuk soal yang kelima, karena masih tidak cukup, jadi di halaman berikutnya. Lanjutannya, untuk M pangkat 3 plus N pangkat 3 plus O sama pangkat 3, sama dengan kita gabungkan M plus N plus O, kemudian setelah kita kurungkan, kita pangkatkan dengan 3. Ini maksudnya sama aja. Tapi dengan kita mengurungkan M plus N plus O pangkat 3 ini, kita bisa menjabarkan hasilnya untuk lebih mudah dalam penyelesaiannya. Setelah M plus N plus O pangkat 3 ini dijabarkan, kita akan memperoleh hasilnya seperti ini. Jadi, di sini kita bisa memperoleh M pangkat 3 plus N pangkat 3 plus O pangkat 3 plus 3M plus N plus O dikali Mn plus No plus No min 3MNO. Nah, di sini terdapat M kubik plus N kubik plus O kubik yang ditanyakan, seperti yang ditanyakan, yaitu M kubik plus N kubik plus O kubik. Nah, karena ini merupakan soal yang ditanyakan, kita bisa pisahkan di ruas yang lain, atau kita diamkan di ruas ini, kemudian sisanya kita pindahkan. Nah, untuk memudahkannya, saya akan memindahkan 3M plus N plus O dikali MNO N plus NO min 3MNO ke ruas kiri. Hasilnya seperti ini. Setelah dipindah ruas, plus ini menjadi min, kemudian min ini menjadi plus. Sama dengan M kubik plus N kubik plus O kubik. Sudah sesuai sama yang diminta. Nah, di sini bentuknya bisa kita lihat kalau M plus N plus O, tadi hasilnya sudah kita ketahui. Kemudian tinggal dipangkatkan dengan 3. Di sini juga sama. Mn plus O, Mn plus Mo plus No juga hasilnya sudah kita ketahui tadi. MNO pun juga kita sudah ketahui hasilnya. Ini dia hasilnya tadi. M plus N plus O-nya sama dengan 3 per 2. Mn plus No plus No-nya sama dengan 2. Dan MNO-nya sama dengan min 5 per 2. Sekarang tinggal kita masukkan saja angkanya.
Sehingga jadinya 3/2 pangkat 3 dikurangi 3 dikali 3/2 dikali MN plus MO plus NO-nya 2. Ditambah 3, MNO-nya min 5/2. Sama dengan M kubik plus N kubik plus O kubik. Kemudian kita hasilnya 3/2 pangkat 3 jadinya 27/8 dikurangi 3 dikali 3, 9 dikali 2, 18/2. Kemudian kanan min, sini plus, di sini min, sehingga kanan juga di sini min, 15/2. Kemudian di sini sekarang kita samakan penyebutnya menjadi 8. Sehingga di sini pembilang dan penyebutnya dikali 4, di sini juga dikali 4. Setelah disamakan penyebutnya, kita peroleh hasilnya 27 min 72 min 60. Setelah ini kita kurangkan, hasilnya adalah min 105/8. Jadi, hasil dari M kubik plus N kubik plus O kubik sama dengan min 105/8. Lanjut, untuk contoh soal berikutnya, diketahui A, B, C, dan D adalah akar-akar persamaan polinomial dari X pangkat 4 plus X plus 3X pangkat 3 plus 4X pangkat 2 plus 8X plus 6 sama dengan 0. Yang diminta tentukan A plus B plus C plus D, kemudian AB plus AC plus AD plus BC plus BD plus CD, kemudian ABC plus ABD plus ACD plus ABCD, kemudian A dikali B dikali C dikali D, dan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah D kuadrat. Kita selesaikan. Persamaannya seperti ini. Kita ketahui polinomialnya berderajat 4, maka akarnya di sini juga ada 4. Nah, kita buat juga di sini A-nya sama dengan 1, B-nya 3, C-nya 4, D-nya 8, E-nya 6. Tidak lupa juga tanda plus, min, plus untuk memudahkan kita dalam pengerjaannya. Sekarang kita bahas satu persatu. A plus B plus C plus D. Ini merupakan penjumlahan dari satu akar. Jadi rumusnya sama seperti tadi, rumusnya tetap min B per A. Di sini B-nya sama dengan 3, jadi min 3, kemudian A-nya 1, jadinya min 3. Kemudian untuk soal yang B, kita ketahui ini bahwa merupakan penjumlahan hasil kali 2 akar. Nah, karena dia merupakan penjumlahan hasil kali 2 akar, jadinya koefisien kedua tambah 1, koefisien ketiga ya, C, per koefisien pertama A. C-nya di sini adalah 4, kemudian A-nya di sini 1. Jadinya 4/1 sama dengan 4. Lanjut untuk A, B, C, dan plus ABD plus ACD plus BCD ini merupakan penjumlahan hasil kali 3 akar. Sini 1 akar, 2 akar, 3 akar. Nah, karena penjumlahan hasil kali 3 akar, jadinya yang kita bagi adalah koefisien ketiga per 1, yaitu D, koefisien keempat, koefisien D, yang kita lambangkan di sini dengan D. Di sini tandanya min ya, jadi di sini min D per A. A-nya 1. Min D-nya jadinya min 8. Jadinya min 8 per 1 sama dengan min 8. Lanjut untuk perkaliannya A kali B kali C kali D. Nah, karena dia mengalihkan setiap akarnya, yaitu A, B, C, D, jadinya konstanta per koefisien yang pertama. Konstantanya di sini jelas 6, kemudian per 1. Jadinya 6. Kita akan membahas soal kelima, A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat plus D kuadrat di halaman selanjutnya. Lanjut,
A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat plus D kuadrat. Sama seperti contoh soal yang nomor sebelumnya, kita kurungkan suku-sukunya, kemudian kita pangkatkan. Di sini A plus B plus C plus D, kemudian pangkatnya 2. Nah, A plus B plus C plus D ini, setelah kita jabarkan, kita bisa memperoleh hasilnya seperti berikut ini. A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat plus D kuadrat plus 2 kali AB plus AC plus AD plus BC plus BD plus CD. Nah, di sini kita temukan lagi seperti yang diminta di soal. Nah, sama seperti tadi juga, sekarang kita pisahkan yang ditanyakan ini di satu ruas. Hasilnya seperti ini. A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat ini kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga plus 2 di sini akan berubah menjadi min 2. Di sini kita lihat ada A plus B plus C plus D, dan hasilnya tadi juga sudah kita dapat. Di sini ada AB plus AC, di mana plus AD plus BC plus BD plus CD, di mana ini merupakan penjumlahan hasil kali 2 akar. Itu juga sudah kita temukan tadi hasilnya. Hasilnya adalah seperti ini. Penjumlahan satu akarnya sama dengan min 3, kemudian penjumlahan 2 akarnya sama dengan penjumlahan hasil kali 2 akarnya sama dengan 4. Kita masukkan angkanya. Min 3 pangkat 2 dikurangi 2, kemudian ini hasilnya 4. Ini seperti ini, sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat plus D kuadrat. Min 3 kuadrat sama dengan 9, kemudian min 2 kali 4 sama dengan 8. Hasilnya, 9 dikurangi 8 adalah 1. Jadi, A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat plus D kuadrat hasilnya adalah 1. Sekian beberapa materi dan contoh soal beserta pembahasannya yang bisa saya berikan. Semoga mudah dimengerti. Terima kasih.